Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Nugraheni dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM K75240551. Di sini saya akan membawakan materi mengenai membangun bisnis cerdas di era ekonomi digital. Kita semua tahu, zaman sekarang teknologi berkembang sangat cepat dan hampir semua aspek kehidupan terhubung secara digital, termasuk di dunia bisnis. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas apa sih pengembangan bisnis itu. Nah, pengembangan bisnis itu adalah proses meningkatkan pertumbuhan usaha. Ini bisa dilakukan lewat strategi pemasaran, memperbarui produk, membangun kolaborasi, dan juga memperbaiki operasional. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya usaha kita bisa naik level, tidak jalan di tempat itu saja. Selanjutnya ada, apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan dan menjalankan bisnis baru dengan ide yang kreatif dan inovatif. Nah, dengan berwirausaha ini kita bisa membuka usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja, dan juga berkontribusi pada perekonomian. Nah, tujuan utamanya itu apa? Mengapa perlu berbisnis itu dikembangkan? Nah, karena ada tujuannya. Yang pertama ada meningkatkan pendapatan, yang kedua ada memperluas jangkauan pasar, dan yang ketiga memperkuat daya saing. Nah, kalau bisnis kita berkembang, otomatis peluang dan hasilnya juga akan lebih besar. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengapa pengembangan bisnis itu penting. Yang pertama ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, bisnis yang berkembang akan membutuhkan tim atau karyawan baru. Yang kedua ada meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Saat usaha kita maju, keuntungan naik, dan itu berdampak ke kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga ada membantu menjadi mandiri secara finansial. Kita nggak perlu harus bergantung pada orang lain lagi atau kerja di tempat lain lagi, seperti itu. Nah, yang keempat ada mendorong untuk terus berinovasi dan berkreasi. Dengan persaingan yang makin tinggi, bisnis harus terus punya ide-ide yang baru dong. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas strategi pengembangan bisnis. Yang pertama ada pelatihan dan pendidikan kewirausahaan. Kita perlu belajar baik dari seminar, workshop, atau sumber lainnya. Yang kedua ada mentoring dan jaringan bisnis. Bangun relasi dan juga belajar dari pelaku usaha lain yang sudah berpengalaman. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi, menggunakan media sosial, marketplace, atau aplikasi digital untuk promosi dan juga berjualan. Yang keempat ada manajemen risiko dan keuangan, atur keuangan dengan baik agar usaha tetap stabil dan juga siap menghadapi tantangan. Yang kelima ada pemasaran kreatif dan juga branding. Nah, buat bisnis kita mudah dikenali dan tampil beda dari yang lain. Yang keenam ada fleksibilitas dan adaptasi. Bisnis harus bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tren dan juga kebutuhan pasar. Selanjutnya ada jenis-jenis wirausaha. Nah, sekarang kita bahas berbagai jenis wirausaha. Masing-masing wirausaha banyak mempunyai karakteristik yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan nilai dan juga solusi. Nah, ada 4 jenis utamanya. Yang pertama ada wirausaha konvensional, contohnya seperti usaha retail, jasa, dan juga kuliner. Ini yang paling umum kita temui. Selanjutnya ini ada wirausaha sosial. Nah, wirausaha sosial ini fokusnya bukan hanya cari untung, tapi juga memberikan dampak sosial. Misalnya usaha yang memberdayakan masyarakat sekitar. Yang ketiga ada wirausaha digital, seperti startup teknologi atau marketplace online, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk menjalankan suatu bisnis. Yang keempat ada ecopreneur. Nah, jenis wirausaha ini berbasis lingkungan yang memperhatikan dampak ekologis dari kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya ini ada kompetensi dan karakter wirausaha sukses. Nah, menjadi wirausaha yang sukses bukan cuma soal modal, tapi juga karakter dan juga kemampuan. Beberapa kompetensi penting yang harus dimiliki wirausaha itu, seperti yang pertama ini ada berpikir kreatif dan juga inovatif. Dengan cara ini bisa menciptakan ide yang unik dan juga mempunyai nilai tambah. Yang kedua ada berani mengambil risiko, karena dalam usaha pasti ada saja tantangannya. Yang ketiga ada memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial, dengan cara bisa memimpin tim dengan mengelola usaha dengan baik. Nah, yang keempat ada komunikatif dan mampu membangun jaringan supaya mudah menjalin kerjasama
kerjasama dan relasi bisnis. Yang kelima ini ada konsisten, disiplin, dan pantang menyerah karena butuh proses untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tahapan pengembangan kewirausahaan. Kita juga perlu tahu tahapan dalam membangun dan mengembangkan kewirausahaan. Nah, ada 5 tahap penting nih. Yang pertama ada penciptaan ide bisnis. Dimulai dengan mengenali masalah pasar dan juga membuat solusi kreatif. Yang kedua ada riset pasar dan studi kelayakan dengan menganalisis pasar, pesaing, dan juga tren. Juga menghitung potensi dan risikonya. Nah, yang ketiga ini ada penyusunan rencana bisnis. Nah, dengan cara menyusun visi, misi, serta strategi pemasaran operasional dan juga keuangan seperti itu. Nah, yang keempat ada peluncuran dan implementasi dengan menyiapkan sumber daya lalu mulai eksekusi dan pantau pelaksanaannya. Yang kelima ada pertumbuhan dan pengembangan dengan cara inovasi terus dilakukan, ekspansi pasar dan adaptasi strategi agar usaha bisa terus naik kelas. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas peluang kewirausahaan di era digital. Di era digital ini kita punya banyak peluang untuk berwirausaha dengan cara yang lebih modern dan luas jangkauannya. Contohnya seperti yang pertama ini ada e-commerce. Nah, kita bisa jualan online lewat platform seperti Tokopedia atau Shopee dan lain sebagainya. Yang kedua ada peluang produk lokal yang go digital. Nah, produk tradisional bisa dipasarkan nih secara digital, bahkan sampai keluar daerah maupun ke luar negeri. Yang ketiga ada jasa berbasis aplikasi seperti jasa ojek online, desain grafis, atau layanan antar yang semuanya berbasis aplikasi. Nah, yang keempat ada edupreneur. Peluang wirausaha ini biasanya dilakukan dalam bidang pendidikan. Nah, misalnya kursus online atau platform belajar. Nah, yang kelima ada agritech dan green business yang dimaksud adalah usaha di bidang pertanian atau lingkungan yang memanfaatkan teknologi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tantangan kewirausahaan. Nah, tentu dong di balik peluang juga pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Seperti yang pertama ini ada persaingan pasar. Nah, banyak pelaku usaha yang menawarkan produk sejenis. Yang kedua ada modal terbatas, kadang ide bagus tapi terhambat oleh dana. Lalu yang selanjutnya ini ada perubahan teknologi dan juga tren. Dunia digital cepat berubah, jadi kita harus terus mengikuti perkembangan selanjutnya. Dan yang keempat ini ada regulasi pemerintah nih. Nah, aturan-aturan baru kadang bisa menjadi hambatan jika tidak dipahami dan juga tidak dimengerti. Nah, yang kelima ini ada manajemen sumber daya manusia. Nah, dengan mengelola tim dan juga tenaga kerja juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa menjadi wirausahawan itu bukan hanya soal cari untung. Memang keuntungan itu penting, tapi lebih dari itu, wirausaha juga punya peran besar dalam membangun bangsa. Nah, seorang wirausahawan bisa menciptakan lapangan kerja, membantu ekonomi sekitar, dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi, bukan sekedar usaha pribadi, tapi juga bisa berdampak ke sosial. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana membangun bisnis cerdas di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.